Bobby Rahman, artis kelahiran 1982 ini mengawali karir sebagai badut Ancol dengan bayaran 11.000 per minggu, mulai dikenal sebagai Bobby Tinje ketika membintangi sinetron Si Yoyo tahun 2003 dan bergabung dalam Golden Boys Cabaret Show. Pria yang pernah menikah selama hampir 8 tahun dengan Anissa Nur Azizah yang dikenalnya di tempat pemotongan ayam hingga dikaruniai 2 anak ini resmi bercerai pada Juli lalu, padahal rumah tangganya jarang diterpai semiring. Pria yang sempat diberitakan menumpang hidup ke istrinya ini kini aktif berbisnis travel umroh dan kerap membuat konten memasak. Benarkah perceraian Bobby disebabkan karena masalah ekonomi dan isu orang ketiga? Dan bagaimana caranya membagi waktu bersama anak-anak pasca bercerai? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sekarang sudah ada Bobby Tinje ya kan? Ini perempuan-perempuan, ini laki-laki. Bobby datang ke Rumpi, bahas apa kegiatan sekarang? Iya, kegiatan sekarang. Kan kegiatan sekarang sebagai bapak single. Ada artikel di ex istri Bobby bicara soal isu perceraian gitu ya. Ini karena banyak orang biasanya kan pengen tahu, kenapa sih? Karena mungkin mereka pengen tahu. Ada juga kekhawatiran kadang-kadang ya, kalau lihat public figure kayak perasaan adem ayem gitu, tiba-tiba jeng-jeng gitu. Jadi mereka ada beberapa yang jadi pesimis. Aku jadi takut menikah. Apalagi aku gitu kan, gitu ya. Sebenarnya kemarin udah boleh jawab nih. Boleh. Gak ada niatan untuk kayak publish juga gitu. Cuman kondisinya kan diundang di sebelah. Terus nggak ada foto lagi. Bukan, di breakdown-nya juga nggak ada pertanyaan itu. Tiba-tiba kan namanya Ruben teman lama ya, dia bilang gitu. Tapi gue nggak pernah lihat lu sama bini lu lagi gitu. Langsung flashback gitu kan. Jadi kebawa perasaan, nangis lah gitu. Bukannya dibuat-buat, akhirnya udahlah ceplos. Mungkin itu juga pas momennya untuk kasih tahu, yaudah kita udah pisah. Jadi kalaupun ada berita tentang istri atau tentang gua dengan siapa itu udah bukan tanggung jawab kita lagi masing-masing gitu. Karena banyak banget netizen yang di DM tuh nanya, Kak kok gini, Kak kok gitu. Kayak kok gini tuh kayak gue. Maksudnya kok udah gak bareng lagi, kok sekarang... jadi sekalian di-announce aja ya? Gitu. Ya. Kamu sekarang dalam keadaan kondisinya gimana? Sekarang udah mulai berdamai dengan hati. Berdamai dengan hati. Kalau kemarin masih kadang-kadang suka emosi, kesel gitu. Cuman ya wajar lah. Mungkin senior akan menjelaskan. Jadi kondisinya masih sama dia. Kalau dari bulan Juli dia baru ya, Juli putusan. 5 bulan terakhir iya, cuman sebulan terakhir ini lebih banyak mawas diri gitu, kayak udahlah ini emang jalannya Tuhan gitu. Jadi jangan kesal sama siapa-siapa, terima aja apa nasibnya. Jadi kamu yang menggugat tapi kamu sendiri masih berasa ada iyalah, pasti. Jalan. Karena kan siapa sih yang mau pisah gitu kan. Udah jangan ditanya lagi, ntar gue nangis lagi deh. Kenapa nangis? Karena kan gini, kita biasa rame-rame. Kalau kemana bareng, jalan sama anak bareng, beli makanan bareng, keluar kota, keluar negeri, bawa oleh-oleh bareng. Sekarang aduh sedih lagi. Bawa apa misalnya kita dari kalau misalnya dari luar kota padahal yang diinget sebenarnya inget gitu ya, cuman ya udahlah, udah bukan siapa-siapa lagi, nggak mungkin dong nanti takutnya gua nggak deketin, ngasih care lagi, berusaha deketin, takutnya gitu. Padahal kan ya sudah, namanya kita pernah hidup bareng, jadi pasti memori-memori itu ada gitu loh. Masih suka berasa sedihnya ada, itu doang sih sebenarnya. Kamu membayangkan kamu akan mengalami ini nggak ketika kamu mulai memutuskan akan bercerai pada saat itu? Nggak kebayang? Feeling ada di Februari sebetulnya. Gitu, kayak feeling adalah pokoknya satu dua feeling gitu. Sampai berdoa, ya Allah jangan sampai terjadi dalam kehidupan rumah tangga saya. Feeling gitu. apa? Jangan lantas jadi cerita. Feeling bahwa akan terjadi perubahan besar dalam kehidupan? Iya, gitu, feeling Februari. Jadi pokoknya feeling itu ada Februari. Terus kemudian ternyata memang terjadi perubahan di Maret, April, dan seterusnya sekarang. Jadi setelah putusan pun kamu masih mengalami badai dalam emosi dan perasaan? Iya, pasti. Pokoknya dibawa doa aja lah, dibawa ibadah. Kadang-kadang kalau udah mulai kesel, udah. Kadang-kadang gini, namanya kita pernah ada hubungan gitu kan. Kalimat yang dituliskan lewat WhatsApp pun kadang-kadang, padahal mungkin dia nulisnya biasa. Kadang-kadang kita langsung emosi, kesel gitu. Itu terjadi bulan-bulan lalu. Kalau sekarang udah balik lagi, kita mau ngomong apa panjang lebar ya sudah, gue terima dengan nasib gue nggak mau kepancing apapun, pokoknya hati gue baik-baik saja gitu. Karena kalau nggak kita mentalnya nggak berubah-berubah gitu loh, nggak ngobatin hati sendiri gitu. Tanggepin dong. Merasa gitu juga nggak? Iya. WhatsApp yang kalimatnya biasa aja. Kita dalam proses ini tuh kayak rasanya kayak ada gitu. Jatuhnya kayak reuni ya. Ini yang ngerti-ngerti aja ya ini.
Ya itu kita berbicara mengenai sebuah proses ya. Biarpun misalnya berpisah secara baik-baik, apalagi yang penuh dengan prahara, semuanya pasti ada kesedihannya. Sedih itu bukan karena apa-apa, tapi ada momen-momen yang dulunya bersama. Sebenarnya kayak ada perubahan gitu, itu yang membuat sedih. Kayak hari 2-3 hari ini sebenarnya sedih gitu, kayak misalnya gue tuh baru pulang umroh kemarin di tanggal 11 kemarin. Sabtu kemarin gitu kan. Terus dapat kabar kan, biasa kan anak kangen kalau udah lama ketemu pulang. Kabar dia lagi sakit gitu kan. Terus anak-anak kangen mau jalan gitu sama aku jalan. Terus tahu dia lagi diinfus, katanya lagi tipes gitu. Terus ya cuma gimana gitu kan, cuma bisa bawa dalam doa gitu. Kalau nanti datang bawain makanan, care lagi nanti takut ya sudahlah, aku bilang sama diri sendiri ya gitu. Ya Allah, pokoknya hidup aku ini semua tergantung sama kamu gitu, samamu ya Allah. Apa yang dikasih, apa yang terjadi akan di kemudian hari itu nanti rahasia kamu gitu. Jadi aku tetap jaga komunikasi, jaga hati, jaga perasaan. Pokoknya nanti kedepannya bagaimana tergantung yang di atas. Apa yang kamu khawatirkan kalau kamu datang memberi perhatian ke anak yang sakit? Jadi kayak kita berantem di hati gitu, kayak ingat memori yang berantem-berantemnya kemarin, kesel-keselnya, tapi ingat juga waktu senang-senangnya dulu gitu. Jadi campur aduk gitu. Jadi itu berat membuat kamu datang ke menjenguk anak? Kalau anak sih pasti nyamperin ke aku. Alhamdulillah kan rumahnya deketan. Jadi tapi kalau kamu datang ke sana? Kalau aku datang ke sana, campur aduknya bareng macam apa sih namanya? Campur aduk tuh perasaan tuh kumpul di situ gitu loh. Satu sisi ke anak, satu sisi ke mantan, memori masa lalu. Waktu susah-susahnya kita di situ gitu kan. Waktu jualan baju dan di situ juga gitu. Jadi campur aduk gitu loh. Jadi sekarang ya deh, saya coba berusaha move on dengan yang buruk-buruk di pikiran saya dulu nih supaya benar-benar udah hilang gitu. Jadi nanti kalaupun kita ketemu lagi dalam kondisi baik-baik saja jadi sahabat atau teman gitu. Dan aku masih belum nemuin fase ke situnya. Gitu. Kayak nggak siap ya? Ya nggak sih? Ya. Prosesnya dia cepet banget soalnya. Cepet soalnya ya gitulah. Ya, pernah kita terakhir wawancara di tahun lalu ya. Tahun lalu ini pada saat pandemi gitu ya. Kita lihat dia suka bikin konten. Ya pasti pekerjaan apalagi di dunia hiburan banyak berkurang ya. Terus ada momen di mana akhirnya mereka menemukan formulanya tuh, yaitu jual barang-barang thrift ya. Iya. Barang-barang apa sih, pre-love gitu. Sebenarnya mereka berdua kan? Iya berdua. Berdua, kamu bikin konten. Jadi aku memikat netizen gitu. Terus kemudian kan dia lihai dalam merekap dan lain-lain. Aku lihai dalam kayak baju ini kurang cocoknya dengan ini. Modelnya sekarang kayak gini. Jadi kita kolaborasi sebetulnya. Kolaborasi. Jadi tapi pada saat diwawancara jawaban ini menjadi sebuah pertanyaan. Emang iya begini? Misalnya dulu gue duit banyak gitu. Pas begitu gue corona duit nggak ada, tetap bisa makan gitu, tetap bisa bayar gitu. Akhirnya Tuhan buka jalan, bini gue sekarang jadi, dulu gue pikir tuh nggak pinter gitu ya. Maksudnya dia cuma gendong anak, terima duit gitu. Sekarang Masya Allah gitu, gue dinafkahin sama bini gue. Serius? Bini kamu ngapain? Jadi dia kan pinter, dulu kan dia kasir gitu, jadi ngerekap dan lain-lain. Kita tuh jual baju online. Awalnya baju-baju teman kumpulin nih, baju-baju branded. Baju branded teman-teman udah nggak ada baju branded lagi, dijual kita. Akhirnya kita ngambil dari Tanah Abang. Kita jual lagi, oke yang ini 35, oke yang ini 75. Alhamdulillah bisa bayar pembantu, buat makan dan lain-lain. Ini jadi menimbulkan pertanyaan. Padahal jawaban kamu sebenarnya adalah ya jawaban menghibur gitu ya. Iya. Kondisinya memang ya namanya rumah tangga kan. Rumah tangga kan si A kelebihannya mana, B gimana, gabungin jadi satu, kolaborasi gitu. Cuman kalau memang misalnya dirasa aku kurang maksimal memberikan nafkah ya sudah aku terima dengan apapun tanggapan itu. Kalau misalnya ternyata aku dirasa memang full dibayarin, dinafkahin sama istri, aku juga terima nggak apa-apa. Pokoknya apapun itu semua ada catatannya gitu. Ya udah itu udah lewat. Udah lewat lah itu. Ya. Sekarang yang Bobby katakan bahwa dia sedang menata hati, gimana caranya hatinya dulu berdamai. Hati berdamai, nanti kita ketemu lagi dalam kondisi baik-baik saja gitu. Jadi udah terima dengan apapun keadaan masing-masing gitu. Oke, sekarang kita pertanyaan Anda Bobby. Ada email dari sekolah. Okay. Anaknya ada yang harus dibicarakan dengan kedua orang tuanya gitu ya. Apakah kamu akan datang? Datang dong. Gue gentle. Oh, kamu datang. Gentle. Tapi kamu ketemu nanti sama ibunya. Apa yang kamu lakukan? Jawabannya setelah berikut jalan kemana-mana. Tetap di Rumi.